Gitu, Yes. Zi. Oke, Mbak Ai, terima kasih banyak. Ini aku share screen, udah kelihatan belum ya? Udah? Kelihatan ya? Suaraku juga jelas ya? Jelas? Kayaknya ya? Jelas. Ya, jelas. Iya. Kita Ya, mulai bisa dulu. dimulai, Mbak Ai. Kita mau ngobrol apa nih? Sip. Jadi, balik ke judulnya dulu, kita akan ngomongin tentang celebrate. Jadi, kalau yang sebelumnya, kalau teman-teman ada yang udah ikutan webinar aku di yang sebelumnya, ngomongin It's Okay to be not okay. Nah, itu kita ngomongin kamu harus accept the pain. Harus dealing terhadap pain-nya. Nggak boleh ditolak. Rasa sakit itu harus diakui, diterima, kayak gitu. Nah, ini adalah the next step. The next step dari setelah kamu selesai memahami, mengetahui, menerima sakit yang kamu rasakan, terus gimana kemudian caranya supaya sakit itu bisa berubah jadi growth-nya kamu. Nah, jadi aku mulai dengan pertanyaan, it's over. Ya, kita harus dealing dulu. Kalian harus ngomong sama diri kalian sendiri bahwa apapun itu yang kehilangan itu, hal tersebut tuh udah selesai. Over, udah. Terus mau ngapain? Gitu. Materi tidak dapat oh ya. Jadi harus kalian pahami dulu bahwa it's over, udah selesai. Ngomong sama diri sendiri, semuanya udah selesai. Jadi next step-nya adalah setelah selesai itu, kamu mau ngapain? Kan gitu ya. Jadi nggak bisa kalian kemudian masih balik-balik ke masa lalu, mencari tahu dan segala macamnya, itu udah nggak boleh lagi. Karena mendingan dealing bahwa udah siap gitu. Nah, banyak banget kemudian yang nge-DM aku di Instagram nanya, terus gimana dong kalau misalnya kita udah dealing, udah tahu gitu ya, karena sebelum webinar ini muncul itu banyak banget yang nge-DM-in aku nanyain, terus Kak gimana kalau misalnya aku tuh udah terima Kak sekarang sama rasa sakit aku udah tidak menolaknya lagi, aku oke, memang sudah menerima bahwa semuanya sudah selesai. Tapi kok masih belum bisa move on ya, gitu. Nah, hal ini yang harus kemudian kalian pertanyakan lagi ke diri kalian di slide aku yang berikutnya ini. Definisikan apa yang paling sebelum ke slide penting. selanjutnya. Kebaca nggak? Yang harus. Kebaca nggak tapi slide-nya? Aku nggak bisa. Kelihatan ya? Belum. Belum? Udah nih. What's the important thing in your life? Nah, kalian harus definisikan dulu apa sih yang paling penting. Paling, ya. Berarti nomor 1. Paling penting dalam hidup kalian. Benarkah yang kalian yang hilang itu yang paling penting? Hilang tuh banyak ya, Zi ya. Bisa kehilangan orang, bisa kehilangan pekerjaan, bisa kehilangan lingkungan yang udah nyaman gitu kan. Kalau kehilangan barang ya kita nggak ngomong di sini ya. Tapi kita ngomong kehilangan yang secara psikis itu mempengaruhi, secara psikologis juga mempengaruhi gitu. Nah, jadi ketika kalian udah definisikan itu, tanya sama diri kalian sendiri bahwa apakah itu hal yang paling penting. Misalnya contohnya, kalian kehilangan orang, karena banyak yang DM itu kayaknya langsung menjurus bahwa ini adalah move on yang kehilangan orang. Kalian kehilangan orang itu, si A misalnya. Oke, si A hilang. Tapi apakah yang membuat kalian merasa sakit? Si A kah yang hilang atau kasih sayangnya yang hilang? Paham ya? Misalnya contohnya gini, lebih gampang lagi, handphone. Kalian kehilangan handphone, auzubillahimin dzalik ya, ini cuma contoh, jangan sampai handphonenya hilang. Misalnya kalian kehilangan handphone, terus ngerasa sedih gitu ya. Tapi coba didefinisikan, apakah yang buat sedih adalah kehilangan handphone ini, saya pakai Samsung. Samsung inikah yang buat saya sedih hilang, atau karena saya tidak bisa terkoneksi sama orang-orang? Jadi bukan melekat sama barangnya atau sama orangnya, tapi fungsi dari orang tersebut atau barang tersebut. Jadi misalnya kalian putus gitu, kalian putus sama si A. Jadi kalian sakit adalah karena kalian tidak mendapatkan kasih sayang lagi dari si A. Bukan karena si A-nya yang hilang, enggak. Karena sumber kasih sayang itu, which is itu si A, itu yang hilang. Jadi tugasnya adalah menemukan
hilang itu dari sumber. Jadi misalnya tadi ya, kehilangan, pacar gitu ya, sayang ada banyak, ada dari keluarga, ada dari teman, ada dari rekan kerja, ada dari teman-teman yang bisa, satu organisasi gitu, banyak banget, nggak harus dari si A. Hanya saja karena dia yang hilang, kalian fokusnya sama yang hilang tersebut, kayak gitu. Cari yang baru, Kak, kata Agus Wardana. Cari yang baru itu nggak bisa langsung sebegitunya, kalian sembuh dulu. Contohnya gini, aku punya 10 jari, sakit 1, ya, punya 9. Tapi kenapa kemudian kita, which is aku juga, itu biasanya fokusnya sama 1 yang hilang ini, sama si kelingking ini hilangnya, yang fokusnya. Bukan fokusnya sama 9 lagi yang masih dipunya, ya kan? Kita kan sering banget kayak gitu kan sih. Iya. Fokusnya tuh sama yang menyakitkan, fokusnya tuh sama yang Iya. hilang, bukan sama yang masih ada. Kayak gitu. Betul. Padahal aku lupa ya itu di hadis atau di Al-Qur'an disebutkan bahwa ketika Tuhan tutup satu pintu, Tuhan tuh sebenarnya buka pintu-pintu lain loh. Tapi kita yang masih mau sama pintu itu gitu. Nggak mau Tuhan, aku maunya pintu ini, bukain yang ini, bukain yang ini gitu. Padahal masih banyak lagi pintu yang lain. Nah, itu dulu yang harus di-realize untuk di awal ini. Sepemahaman itu dulu. Terus gimana nih Mbak Ai, caranya buat move on? Dari kehilangan itu tadi, yang hilang itu tadi, dari berbagai macam kehilangan tuh gimana sih caranya buat move on? Caranya ini langsung ke teknis ya. Ini langsung ke teknis. Nih, 4 hal. Tuh kata Erli, tetap dijalani, disyukurin katanya. Nah, benar. 1, kamu harus accept tadi, kita udah ngomong. Buat teman-teman nanti yang belum ikut webinar aku sebelumnya, ntar aku ceritain sedikit tentang accepting ini. Accept dulu sakitnya kamu. 2, maafin. Maafin. Ini susah sih, tapi ya aku harus menyebutkan bahwa ini adalah prosesnya. 2, maafin. Terus Susah yang banget. ketiga, adjusting, sesuai. Kayak ternyata sekarang kamu cuma punya 9, ya menyesuaikan diri gitu dengan yang 9 tersebut, dan kemudian kamu baru growing. Kayak gitu. Jadi 4 tahapan ini adalah tahapan yang harus sampai nanti kamu kemudian tidak bahwa kamu sudah move on. Sebenarnya move on itu bukan sesuatu yang kamu tuju gitu, enggak. Karena kalau kamu tujunya ke move on itu fase doang, cuman bohongan doang. Tapi kamu tujunya adalah ke tahap yang keempat, growing. Jadi bukan cuman kayak kamu bisa move on doang, tapi kamu bisa menjadi diri pribadi yang lebih baik. Nah, keempat tahapan ini itu banyak apa ya? Banyak sih yang aku bacain jurnal-jurnal itu yang nggak harus kayak gini gitu tahapannya. Jadi bisa bolak-balik, bisa terbolak-balik. Nah, which is di aku sendiri saat itu justru yang ketiga jadi nomor 1. Aku penyesuaian diri dulu kayak gitu. Baru habis itu baru forgiving-nya justru malah aku di akhir. Tapi kemudian ternyata itu kurang sehat. Kalau kalian mau dalam waktu yang lebih cepat, tahapan prosesnya adalah ini 1, 2, 3, 4-nya tuh aturannya ini. Walaupun ya aku bilang dari awal nih, walaupun bisa aja balik lagi ke nomor 1. Bisa. Kamu udah selesai, kamu udah growing. Bisa balik, kamu harus accept. Karena ada stressor nanti kita bahas yang bisa buat kamu ya down lagi, bisa balik lagi, kamu harus accept ulang lagi. Nah, itu ada nanti kita. Untuk yang 4 tahapan ini, kita bahas nomor 1 dulu ya. 1, stop criticizing supaya kamu bisa accept that pain, accept that process in your life. 1, kamu harus berhenti ngekritik. Berhenti bertanya, walaupun susah. Susah pasti. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang, kenapa harus aku? Kenapa aku diginiin? Ya, aku kan udah begini-begini sama dia, atau sama hal tersebut, tapi kenapa aku masih ngedapetin ini? Salahku apa? Seandainya aku tidak melakukan itu, mungkin semua ini akan lebih baik, dan hal-hal lain. Dan criticizing ini bisa lebih parah, guys. Bisa lebih parah karena kamu bisa jadi self-harming. Bisa salahin diri kamu sendiri.
bisa kemudian jadi lihat kamu tuh lebih rendah gitu, values jadi kurang berharga gitu. Dan bisa juga kamu kemudian punya kontrol diri yang kurang baik. Banyak ya ketika orang nggak bisa berhenti criticizing, nggak bisa berhenti asking terus, ada apa ini, kenapa kok bisa, bla bla bla. Ya nggak jarang saya kemudian dapetin klien yang dia mau bunuh diri, suicide. Karena pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul di kepalanya yang dia tidak dapetin jawaban. Akhirnya ya udah gitu, kayak udah putus asa dah, terus gitu. Dan nggak sedikit kayak setiap hari itu pasti aja ada orang yang bilang cerita gitu ke saya dia mau suicide, which is karena ini dia nggak bisa berhenti untuk mengkritik dirinya, atau dia juga nggak bisa untuk menerima bahwa kejadian itu sudah terjadi. Kejadian itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang kasih kamu atas izin Tuhan mendapatkan kejadian itu. Hilangnya seseorang itu tuh atas izin Tuhan. Ya iya, mungkin memang pasti masih kenapa ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu terus-terusan cari jawaban, kalau dapet ya nggak apa-apa. Kalau masih terkontrol cara mencarinya ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya belum dapet dan kamu masih terus-terus cari, terus-terus tanya, itu bisa mengganggu kehidupan normalmu yang lain. Kalau fokus untuk mencari jawaban tadi. Jadi akan lebih menenangkan jika kamu dealing aja udah. Oke, memang ini udah terjadi. Dan ini terjadinya atas izin Tuhan. Seandainya di situ memang ada mungkin partnya kita yang salah, bagian kita yang melakukan suatu kesalahan, ya nggak apa-apa. Toh manusia memang harus salah, nggak ada manusia yang nggak salah. Terima aja, oke, memang aku salahnya di situ. Dan kemudian orang itu juga salah dan dia memutuskan untuk pergi misalnya gitu. Ya sudah, berhenti untuk bertanya-tanya. Karena kalau nggak berhenti bertanya tadi ujung-ujungnya mental health-nya kita tuh kacau. Itu nomor 1. Yang kedua, accepting pain exists. Sakit itu kamu harus terima bahwa rasa sakit itu tuh ada. Sabar ya semua, kata Hilmia sama Virus. Nah iya, sabar ya. Kita lagi belajar nih supaya sabarnya kemudian bisa jadi growth. Aduh, saya seneng lihat Sandra tengakan juga. Gak apa-apa Sandra, lanjutin. Mau yang mau sambil ngemil boleh banget. Nanti aku juga bakalan minum ketika udah haus. Cukup, lanjutin. Nah jadi harus terima, harus accept, terima bahwa ya kalian sedang sakit, sedang ada rasa sakit yang kalian rasain. Misalnya kayak dulu aku udah pernah contohin kalau ada teman-teman yang sebelumnya nih, kayaknya udah ada yang dari webinar aku sebelumnya, kamu tergores gitu ya udah terima kalau kamu lagi luka, gitu. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Emang kalau misalnya manusia nggak boleh luka? Superman aja bisa jatuh kok. Spiderman yang punya laba-laba bla 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 itu bisa pernah jatuh kok. Gitu. Terus kamu kenapa nggak boleh sakit? Boleh sakit. Nggak usah dengerin kalau orang-orang yang ngomong, ya ampun lu gitu aja lemah banget sih, masa cuma ditinggalin gitu doang terus langsung down gitu. Itu nggak usah didengerin. Kalian berhak untuk merasakan sakit dan kalian harus terima bahwa memang rasa sakit itu ada. Dan kita ke yang ketiga, kamu toleransi terhadap diri kamu sendiri bahwa ada bagian di diri kamu yang nggak perfect. Nggak apa-apa, tadi kayak aku bilang 10, 1 tuh saat ini belum perfect. Nggak apa-apa, kamu punya 9 lagi yang perfect. Diterima, nggak ada yang sempurna. Even ya, ini ada juga nih beberapa yang tanyain gimana ya kalau misalnya kita merasa insecure ketika kita melihat teman-teman kita tuh postingan di sosial medianya tuh kelihatan so very very happy gitu kan, kayak nggak punya masalah. Hey, hey kalian aja ngaku sama diri sendiri sekarang punya 100 foto yang diposting ke berapa di sosial media? Paling cuma 2 apa 3. Nggak mungkin 100-100-nya kalian posting. Begitu juga dengan kehidupan orang lain. Emang lu lagi mewek-mewek lu foto terus lu posting? Nggak mungkin.
orang-orang pasti akan posting the best version of him atau of her. Nggak mungkin lo lagi jelek, lu posting, nggak mungkin lah lu lagi gimana-gimana atau ada tadi imperfect part di live-nya kalian, terus itu kalian tunjukkan sama orang-orang. Nggak mungkin. Jadi orang-orang hanya akan sharing yang menurut dia happy berada di situasi itu. Jadi kenapa kalian merasa insecure terhadap postingan-postingan orang yang terlihat happy? Ya kalau dia tidak terlihat happy, dia nggak akan posting. Jadi yang diposting pasti yang terlihat happy. Bener banget Kak, tuh kata Nadila. Iya. Jadi nggak usah ngerasa membandingkan jadinya ya. Balik lagi jadi self harming. Apalagi ini ada penelitian nih yang ngomongin bahwa kecenderungan nih Kak Zia, kita itu membandingkan hidup kita yang tidak perfect. Misalnya tadi ya, jarinya kelingking aku yang nggak perfect. Aku bandingin sama Kak Zia yang kelingkingnya perfect. Nggak adil. Yang paling perfectnya di orang. Iya, bener banget. Iya, itu nggak adil guys. Harusnya kalian juga tahu bahwa misalnya di aku, misalnya kelingkingku nggak perfect, di Kak Zia mungkin telunjuknya yang nggak perfect. Tapi kelingkingnya Kak Zia perfect. Akhirnya Kak Zia posting atau menunjukkan sama dunia ini tentang kelingkingnya aja. Dia nggak tunjukin telunjuknya. Nah, kamu bandingin kelingkingnya kamu yang nggak perfect itu sama kelingkingnya Kak Zia yang paling perfect. Ya insecure lah. Ya. Bener. Tuh, aku suka insecure sama mantannya pacarku. Nah, itu gak sehat. Kamu tuh harus benar-benar, nanti kita belajar deh self love. Biar kamu tahu bahwa kamu itu tuh lebih perfect daripada mantan pacar. Ya, gitu ya. Pasti jadi Sandi. Oke, tadi yang pertama itu ya Kak Zia, harus terima dulu, terima bahwa tentang diri kamu dan segala macam. Oh ya, aku juga ingat sesuatu ini sebelum masuk ke slide ini. Ada yang nanya gini juga, Kak Ai, gimana caranya melupakan mantan? Aku harus bilang itu nggak mungkin. Nih, aku mungkin ini akan jadi kalian nggak seneng dengarnya ya, tapi nggak mungkin guys. Kenapa nggak mungkin, Mbak Ai? Kak Zia sama mantan pacarnya Kak Zia itu pernah dalam kurun waktu tertentu bersama-sama melewati beberapa experience ya, jalan-jalan atau apa ya, intinya pengalaman Kak Zia bersama mantan itu menjadi memori. Ini aku ngomongnya berdasarkan ilmu ya, bukan berdasarkan penerawangan, enggak. Itu jadi memori. Kalau kamu mau melupakan memori, ke toko dulu. Ke toko itu apa ya bahasanya? Kepentok kalian hilang ingatan deh, itu parsial. Hilang ingatan parsial khusus tentang dia doang. Atau hilang ingatan full, amnesia total. Baru memori kalian kosong. Kamu nggak mungkin, kamu nggak ingat dia. Lupa dia. Tapi kalau dalam kondisi normal, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada bagian dia di dalam diri kalian, which is itu di memori. Jadi kalau mau dilupakan, ya gimana, kalian harus amnesia dulu. Jadi fokusnya bolak-balik saat yang webinar sebelumnya aku bilang, bukan untuk melupakan, tapi untuk menerima bahwa ada loh parts of life-nya kalian bersama dia, dan dia jahat, tapi ada hal positif yang bisa kalian dapatkan setelah kalian mengalami pain itu. Makanya tadi judulnya celebrate. Kalian udah kehilangan, terus kalian celebrate. Jadi fokusnya bukan untuk melupakan. Nggak bisa. Ya udah nanti kemarin tuh ada yang tadi juga ada yang ngomong tuh, tadi aku baca. Cari pacar baru gitu. Itu pelarian. Kalian nggak bisa ngelupain seharian gitu ya. Misalnya gitu, kalau kalian fokusnya adalah melupakan seharian tuh kalian sok sibuk gitu. Sok sibuk ngerjain apa segala macam. Malam mau tidur tiba-tiba dia nongol, hai gitu kan. Pikirannya kalian, hai aku dari tadi yang kamu coba repress nih, aku muncul lagi. Ya nggak ngaku.
Ngaku nih, car people pasti ada yang kayak gitu. Pasti ada yang kayak gitu kan. Jadi bukan fokusnya untuk melupakan, justru kalian harus terima. Supaya kemudian baru kita bisa bertumbuh. After itu nggak apa-apa, saat itu memang aku gagal. Ya nggak apa-apa. After itu aku belajar tentang ini. Kayak gitu. Tentang memaafkan tadi ya. Sorry, tentang melupakan. Nah, kita lanjutin ke tahapan kedua. Memaafkan. Sesuai dengan yang di slide, kalau teman-teman baca, itu jelas disebutkan bahwa memaafkan itu memberikan kita ruang untuk memulai sesuatu yang baru. Karena udah memaafkan, sama kayak Idul Fitri ya. Kalau teman-teman yang Muslim atau misalnya yang lagi Natalan gitu ya, atau Paskah gitu ya, buat yang kembali ke Fitri, bukan Kak Fitri ya, ada Fitri nggak di sini namanya, kembali ke suci maksudnya ya, seperti katanya apa Kak Zia, kertas kosong ya, kertas putih. Teman-teman, boleh di-mute dulu suaranya? Di-mute dulu yuk suaranya yuk. Tuh kata salah satu. Thank you lah Salsa. Bayi ke-mute. Udah nih aku udah ya. Kedengeran kan? Nah, jadi katanya kan gitu kan, kembali ke suci, kembali ke fitri. Nah, kenapa bisa disebut kayak gitu? Karena ketika kita sudah memaafkan, itu kita punya kapasitas atau punya ruang yang baru. Ruang yang udah bersih, nggak ada kotoran-kotoran lagi. Makanya harus memaafkan oknum tersebut, hal tersebut, kayak gitu. Dan satu sama lain sih, mengaitkan satu sama lain secara ikhlas. Jadi bisa bikin confession gitu. Which is bagus. Taufik Reza Mila Aidil wal Faizin nanti ya lebaran tahun depan. Nah, satu hal banget yang apa ya, selalu aku ulang-ulang which is ke diriku sendiri adalah memaafkan itu bukan karena oknum tersebut pantas untuk dimaafkan. Bukan. Karena kalau kamu nyari dia gue nggak mungkin lah bisa maafin dia tuh udah gini-gini sama gue bla bla bla. Kalau misalnya di mau itu hubungan apapun ya, hubungan romantis kah, hubungan di pertemanan kah, hubungan rekan kerja kah, pasti kita selalu kayak nggak mau bisa maafin karena nggak mungkin gue bisa maafin. Dia tuh udah jahat banget sama gue, lu bayangin aja gue tuh gini gitu kan. Jadi kayak kemudian muncul berbagai macam alasan kenapa tidak bisa memaafkan dia. Justru kita teringat balik sama sakitnya yang kita rasain gitu. Dan kita justru malah berpikir orang itu pantas untuk tidak dimaafkan. Padahal memaafkan itu justru untuk diri kita sendiri. Untuk kita, karena kita berhak ngerasa damai. Bukan karena dia berhak untuk dimaafkan. Enggak. Dan bukan juga kita minta maaf sama kita gitu. Tapi karena kita berhak ngerasa damai, coba deh teman-teman, sebelum kalian memaafkan ada rasanya beban gitu. Walaupun tidak sadar secara psikologis itu karena ada yang tidak enak yang kalian bawa-bawa. Nah, memaafkan ini juga sebagai salah satu cara untuk kamu tidak memiliki suatu kebencian sama diri kalian. Jadi perlu juga saat itu juga aku melakukan adalah aku ngomong minta maaf sama diriku sendiri. Jadi sebelum kita memaafkan oknum tersebut, kita ngomong maaf dulu sama diri kita sendiri. Karena mau gimana pun ceritanya, kehilangan itu pasti ada pada kesalahannya kita. Mau itu partnya bisa dari 100%, mau itu partnya cuma 5% kah, atau 2% kah, atau bahkan 1% gitu. Tapi pasti ada part dari kesalahan kita. Walaupun lebih besar menurut kita adalah oknum tersebut. Nah, kita ngomong sama diri kita sendiri. Kita minta maaf karena kita sudah melakukan itu. Dan itu rasanya, aduh, aku aja yang psikolog ketika ngomongin itu ke diri sendiri, itu rasanya wah,
campur aduk, nangis dan segala macam. Karena masuk juga ke kayak ngomongin, "Tuhan maafin aku udah ngelakuin salah ini ke diriku sendiri. Tuhan maafin aku karena aku zalim sama diriku sendiri." Kayak gitu. Termasuk ketika kalian terlalu lama berada dalam kondisi yang pain tadi, kalian nggak selesai-selesaikan rasa sakitnya, suka berlarut-larut dalam rasa sakit itu sehingga mempengaruhi banyak aspek di dalam kehidupannya kalian. Wah, itu artinya juga kalian harus benar-benar minta maaf sama diri sendiri karena kalian udah ngezolimin diri kalian sendiri hanya gara-gara satu oknum si kelingking tadi doang. Jadi nggak boleh, harus belajar memaafkan. Terus gimana nih Mbak I? Kalau semisal nggak bisa maafin nih, apa yang terjadi? Ayo, ada nggak care people nih yang nggak bisa maafin nih kayak Kazia, kayak aku juga sih sebenarnya. Iya, aku kasih ilustrasi. Itu yang akan terjadi ketika kalian nggak maafin. Tuh, Ella tuh. Yo Ella, coba lihat. Masih proses belajar. Tuh, Aulia, coba lihat. Aku pernah. Yuliani Putri. Susah, Kak. Pipit Setiani tuh. Itu ilustrasinya. Kalian akan ngebawa hantu itu. Wak itu. Itu yang kalian bawa-bawa tanpa kalian sadar. Itu semacam hitam yang kalian gendong terus. Nggak sadar memang. Tuh. Akhirnya perempuannya ngomong apa? Kamu berat. Aku udah capek. Capek membawa, gini, kalau misalnya kita bilang kita belum bisa maafin dia, artinya apa? Kita masih ada hal negatif. Satu, kita mungkin masih marah. Ya dong, masih kesel, masih dendam, masih menunggu pembalasan dari Tuhan untuk dia. Ya kan? Masih ada hal-hal negatif yang mungkin tidak kalian sampaikan, tapi di hati kalian menunggu kapan ya orang ini dibales. Apa yang akan terjadi sama orang itu setelah orang itu ngelakuin hal tersebut ke gue. Nah, itulah yang menjadi beban karena ada hal negatif. Walaupun kalian tidak sadari. Jadi, kayak gitu tadi. Dan, wah, nggak sehat. Bener-bener nggak sehat. Karena secara tidak sadar, kalau misalnya kalian bawa beban ya, bawa beban nih, misalnya nih aku nih bawa beban. Aku sadar karena bebannya kelihatan. Jadi aku punya apa ya, kontrol untuk meletakkan energiku di tangan supaya beban ini nggak jatuh gitu. Tapi kalau nggak sadar, tiba-tiba udah menggerogoti kalian. Hati-hati teman-teman. Penelitian bilang bahwa cancer ya, itu disebabkan paling tinggi karena orang yang memendam emosinya, termasuk dendam. Memendam emosi itu belum tentu dendam, tapi termasuk dendam. Orang yang tidak bisa memaafkan, walaupun kalian tidak secara langsung mau balas orang itu, tapi sadarilah di dalam hati kecil kalian tuh kalian nungguin kan dia dapat karma. Iya. Gitu. Iya tuh kata Yuliani Putri. Bener banget. Nah, tuh. Ini daripada chatting-chatting nih, gimana kalau kita dengerin curhatan nih, Mbak I? Setuju nggak? Boleh. Gimana Kak Zia? Mekanismenya gimana? Mekanismenya adalah Kak Zia ngasih satu dulu kali ya. Nanti buka videonya sama buka voice-nya. Nanti cerita ke Mbak I. Gitu? Boleh. Raise hand berarti ya? Iya. Ada yang mau cerita? Boleh raise hand sekarang? Yang nikung sahabat sendiri Kak, sakit banget. Ziza Rido Amanda. Sama siapa ya? Irma Miriam. Tuh. Satu dulu dulu kayak dia sama voice-nya boleh dinyalain. Aduh.
Ziza, Ya, halo Ridho. Kak. Ya. Halo, apa kabar? Baik? Baik Kak, Alhamdulillah. Kakak gimana kabarnya? Baik. Mau cerita apa nih sama Mbak I? Ada something sebenarnya Kak yang terjadi dalam hidup saya, cuman saya belum nemuin tuh cara yang bagus untuk diri saya buat mencoba mengikhlaskan seseorang ini gitu. Jadi apa ya, mau minta sarannya sih, lebih ke saran. Jadi saya tuh punya temen. Nah, kami itu temenan sekitar kurang lebih 7 tahun belakangan ini. Jadi memang dari setiap hari kami tuh temenan itu nggak pernah yang lost contact gitu, walaupun sehari. Jadi pasti ada ngomong, ada ketemu, segala macam. Nah, cuman karena something, kami tuh kayak langsung hancur, bubar gitu. Nah, sampai di mana di titik saya ngerasa dia ini orangnya yang paling terdebes loh buat saya gitu, buat kehidupan saya. Cuman setelah dari dia hilang, itu saya ngerasa kayak apa ya? Karena mungkin udah lama gitu ya Kak temenan. Jadi saya ngerasa kalau misalnya nggak ada dia agak gimana gitu hidup saya. Jadi saya mencoba gitu kan mau cari kesibukan yang mau mencari teman yang sama seperti itu memang susah sih dan sampai sekarang saya nggak teman yang memang benar-benar terdebet. Nah, belakangan ini juga saya ngerasa apa ya kayak ada yang hilang gitu di diri saya karena masalah itu. Saya bangin karena menurut saya mungkin ini hanya soal waktu. Cuman ya itu Kak, sulit gitu. Jadi kira-kira harus apa gitu saya Kak. Saya udah nyoba buat ngiklasin, maafin, buat coba nggak nanya-nanya ke diri saya, sebenarnya kenapa sih lo orang kayak gini? Kalian tuh kenapa gini gitu loh. Cuman yang apa ya, belum bisa aja gitu Kak. Jadi kayak harus apa gitu sekarang. Gitu Kak, terima kasih. Ziza udah berapa lama tidak berkomunikasi lagi sama temannya, sudah berapa lama? Setahun ini Kak, setahun belakangan ini. Setahun belakang ini. Terus sekarang Ziza sibuk apa? Kalau sekarang sibuknya kuliah sih Kak. Sibuk kuliah aja. Yang paling kecarian tuh apa? Gimana Yang Kak? paling kayak missing moment yang kamu sama dia tuh apa? Yang paling missing moment tuh ketika saya ada masalah, saya minta apa, dia selalu stay sama saya gitu loh. Saya jadi kayak kehilangan apa ya, kayak kehilangan mindset yang gue nih ada loh orang yang sama gue, ada orang yang kan kadang kalau kita cerita ke ortu itu nggak semuanya diceritain ya Kak. Mungkin ini salah saya juga sih. Cuman ya itu missing apa saya kalau saya cerita ke dia ini masalah ini tanggapan dia ini gitu sih Kak. Oke, teman-teman nih aku tuh selalu happy nih Kak Zia ya. Kita tuh udah sama. Kalau aku ngisi udah 2 kali ya Kak Zia. Luar biasa loh, luar biasa banget adalah care people itu bener-bener kemudian apa ya, nyemangatin nih kayak Abigail. I feel you Kak, semangat Kak, tadi semangat Kak. Siapa sih namanya lupa Ziza. Kak. Siapa tadi namanya? Ziza. Semangat Kak Ziza dan segala macam pada Kak Ziza juga harusnya baca ya tadi ya. Udah ada komen-komennya teman-teman care people yang lain tuh. Kalian luar biasa sih. Kalian luar biasa, serius nih. Tuh, Tiara Alfia, aku ada di posisi ini semangat Kak Ziza. Jadi kayak kalian tuh bener-bener membuat care apa ya SCI itu jadi sarana untuk saling caring satu sama lain. Padahal kalian nggak kenal gitu Kak Ziza. Luar biasa sih, luar biasa. Thank you banget buat teman-teman care people. Nah buat Ziza, satu, ubah fokusnya. Fokus kamu adalah bukan find the new one like her kalau cewek. Bukan. Dia bersama kamu 7 tahun untuk kemudian bisa buat kamu merasa he's the best, he is the best. 7 tahun. Kamu harus sadar. Jadi, kalau setelah 7 tahun itu kamu menemukan, misalnya kamu temenan sama aku, sensitif,
Ya, biasanya orang yang ini juga lebih sensitif. Terus dia cari pelarian. Nih, coping capacity. Dia cari penyelesaian, tapi biasanya itu berbentuk pelarian. Sok sibuk, ya kan, cari kesibukan baru, cari gebetan baru, atau ya kamu melakukan hal-hal yang membuat kamu tuh coping sebenarnya. Bukan menyelesaikan, seharusnya penyelesaian. Tapi yang kalian lakukan adalah mengalihkan. Sehingga itu jadi resiko. Bisa buruk. Nih. Kalian jadi lebih sensitif sama orang lain, orangnya sebel sama kalian. Kalian kekurangan teman akhirnya. Damage. Berbahaya lah intinya. Nah, itu kemudian kamu harus belajar resilience. Ini dulu nih, kalian teman-teman yang sekarang itu mungkin sudah dalam posisi yang ini nih. Udah ada risikonya, ini sakit ini bla 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 bla. Tadi mendekati risk factor dan segala macam sehingga jadi damage. Belajarlah ke resilience supaya bisa beradaptasi, nge-recover dan bisa langsung ubah positif dan negatif event. Oh iya, ini negatif, gue accept, gue ini aja ujungnya growth, atau ya udah langsung bisa bagus. Oh ya, ini nggak apa-apa, ini terjadi dalam hidupku dan memang aku harus tumbuh melalui luka ini. Positif. Jadi orang yang resilience-nya, jawab pertanyaan Kak Zia tadi, orang yang resilience-nya bagus, dia langsung bisa cepat tuh ditekan, langsung bisa sembuh. Kalau ini kamu sakit dulu nih, lihat panjang banget. Di sini resiko kamu satu mungkin bisa kehilangan orang-orang lain karena tadi kamu nyebelin, kamu sensitif, atau kamu yang menutup diri, atau juga resikonya bisa berpengaruh ke aspek kehidupan kamu yang lain karena jadi nggak fokus, masih bertanya-tanya, akhirnya kerjaan berantakan, kuliah nggak bener, males-malesan, UTS nggak dikerjakan, tugas dan segala macam. Nah, banyak dulu yang harus kamu lewatin sampai akhirnya ujung-ujungnya harus resilience juga. Jadi lebih panjang, lebih lama waktunya, lebih banyak yang harus resikonya, lebih banyak yang korbannya. Ya, itu lebih tepat kayaknya bahasanya. Korbannya lebih banyak kalau resilience kamu nggak bagus. Makanya tadi fokusnya adalah ke ini. Beradaptasi, loh I-nya kok 2 itu. Beradaptasi. Positif. Yang kedua, bertahan. Udah beradaptasi, terus bertahan. Berupaya agar secara mental, kesehatan mental, psikologisnya tetap stabil. Dan yang ketiga, fokusnya adalah untuk dapat hasil yang baik. Reaching out, growth. Jadi bukan fokusnya melupakan, move on, segala macam, itu bukan fokusnya care people. Tidak. Kalian keluar dari selesai webinar ini, fokusnya kalian adalah growth. Karena kan kita mau merayakan. Pain itu kita rayakan. Jadi bukan gimana cara supaya move on, makanya aku nggak buat gimana segala macam, enggak. Karena fokusnya bukan itu, fokusnya adalah kamu bertumbuh. Jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini udah ada beberapa yang masuk, boleh di chatting boleh sih, tetap boleh diketik nanti di akhir chatting. Nanti pas ntar malam atau besok nanti aku pilihin yang menang. Yang menang nanti aku diinformasikan di Instagramnya SK. Gitu. Jadi the process of resilience, the result is reaching out. Gitu. Gitu sih yang udah 15.20. Ini selalu beda. Nah, ini yang perlu aku pastikan juga sebelum teman-teman habis ini kita masuk sesi diskusi. Ini adalah yang harus kita ucapkan berulang-ulang ke diri kita sendiri. Termasuk aku juga saat itu, ya aku ngucapin ini, bahwa it's God's plan, not yours. Dan kalau itu rencana Tuhan, kehilangannya kamu itu rencananya Tuhan, pasti itu lebih baik dari rencana kamu. Siapa yang mau nyangka rencana Tuhan lebih baik dari rencana dia? Nggak ada. Kehilangannya kamu itu rencananya Tuhan. Dan
rencananya Tuhan pasti jauh lebih baik daripada rencana kamu. Nah, itu yang pertama, camkan. Yang kedua, kamu tidak bisa, you can hot shooting in same time, nggak mungkin. Nih, aku punya handphone, aku pegang. Aduh, kenapa jadi hidup? Nah, ini nggak bisa kan aku mau megang handphone di mana lagi? Nggak bisa. Jadi kalau aku mau new handphone, ya, aku harus letakin handphone lama dan biarkan tanganku kosong. Walaupun selama tanganku kosong, itu bukan waktu yang menyenangkan, semenyenangkan ketika aku pegang handphone lama. Karena tanganku sudah terbiasa pegang handphone. Ketika handphone ini diambil Tuhan, tanganku kosong, pasti nggak nyaman. Pasti. Tapi, itulah cara Tuhan untuk ganti kasih aku handphone baru. Dan handphone baru itu akan datang hanya ketika tanganku sudah benar-benar kosong. Tuh ya, the new one will come just when you clearly done. Nggak cuma done doang, tapi clearly. Kalau enggak, ya nggak bisa. Kamu masih pegang-pegang dikit gitu, nah. Dikit gitu masih pegang. Atau cuma ujung-ujungnya doang, aduh gue takut handphone gue jatuh. Atau cuma ujung-ujungnya doang gitu. Nggak bisa. Walaupun ada jari-jari kamu yang kosong, nggak clearly done, nggak ada pegang apa-apa. Itu baru Tuhan kasih kamu handphone baru. Kalau enggak, ya enggak. Nah, dua hal itu yang harus kalian benar-benar camkan. Gitu, Kak Zia. Oke, Kai. Sambil aku ini tadi, nyambi baca-baca chat teman-teman Care People nih. Habis ini kita diskusi aja gimana, Kai? Boleh? Iya, boleh. Dian Frediliana, beruntungnya aku ikut seminar ini. Thank you, Dian. Berasa ditoyor Kak Yuliani Putri. Iya, aku soalnya anaknya anak CBT, jadi akan nyerang pikiran. Memang kayak gitu. Iya. Aku suka terapi, yang paling aku suka adalah CBT. Jadi aku suka nyerang pikiran orang. Benar-benar menguatkan Karena Redika. Thank you, Karena. Boleh, Kak Zi, aku sambil minum. Iya, kita diskusi aja nih. Kita buka 2 orang aja kali ya, Kai? Q&A. Boleh nih lihat waktunya. Nanti ada Q&A, ada yang bertanya live, mungkin nanti ada yang aku bacain beberapa pertanyaan dari chat juga. Udah banyak juga kayaknya. Apa dari satu dulu, terus habis itu dari chat ya? Yang mau bertanya lewat live bisa resen sekarang mungkin teman-teman. Udah banyak yang resen. Apa yang resen tadi ya? Yang partisipan resen. Irma Miriam, boleh dinyalain. Halo, Kak. Halo. Halo, Irma. Kak, aku pengen nanya nih. Jadi, misalkan gini ya, Kak, kita gara-gara hal kayak lost myself gitu. Jadi, kemana sih aku yang dulu, aku yang ceria, aku yang gimana gitu. Oh, iya. Nah, misalkan gara-gara satu hal, nggak kayak gitu loh. Jadi kayak bukan aku, kayak, siapa sih gitu loh. Nah, cara menemukan diri kita kembali itu gimana sih, Kak? Ya. Sebelumnya aku bilang sama Irma, congratulations Irma, karena di dalam hidup kamu harus pernah berada kamu lose yourself. Okay. Harus. Dan tidak semua orang pernah merasakan itu. Jadi aku bilang congratulations, karena after you lose yourself, you will be the one more better than before. Pasti. Dan nggak semua orang. Dan nggak semua orang tadi aku bilang bisa ngerasakan itu, kehilangan diri sendiri. Karena after itu baru kamu bisa find the new one and the best one of yours. Jadi
ini harus diidentifikasi nih. Harus kamu identifikasi sejak kapan kamu kayak itu. Ya. Terus apa yang triggernya saat itu, yang utama ketika kamu kehilangan itu tuh ketika kamu kehilangan diri kamu sendiri itu tuh trigger awalnya apa itu sumbernya dari internalnya kamu, maksudnya persepsinya kamu terhadap diri kamu sendiri, atau eksternal, orang yang nge-blaming kamu dan segala macam, atau karena ada terjadi sesuatu yang cukup mengguncang ke psikologisnya kamu sehingga kamu bingung, aku nih sebenarnya siapa? Karena biasanya kayaknya kayak gitu. Iya, kamu tuh sebenarnya siapa? Karena biasanya yang ketika kita kehilangan diri kita itu karena banyak inputan yang datang ke kita. Kamu tuh begini, kamu tuh begini, kamu tuh begini, kamu tuh begini, sehingga kita kemudian bingung nih, gue nih sebenarnya siapa sih? Kayak gitu. Gak apa-apa. Karena tadi aku bilang congratulations karena ini berarti kamu sedang growth. Aku bisa pastikan sekarang kamu itu sedang growth. Makanya kamu melewati. Gimana caranya find kamu lagi? Satu, harus setelah kamu identify masalahnya apa, kamu harus terima itu. Bahwa ada tadi imperfect parts di diri kamu. Jadi aku nggak bisa cerita detail karena aku nggak tahu masalah detailnya kayak gimana. Cuman kalau secara garis besar apa saja yang dilakukan, identify, accept bahwa itu pernah dalam proses itu di dalam hidupmu dan nggak apa-apa, it's okay, namanya juga hidup, pasti ada yang imperfect. Setelah itu apa ya, kamu tidak menyetujui kalau kayak kemudian kita buat identitas kita yang baru gitu, tuh aku nggak setuju. Tapi kamu harus yang nomor 2 tadi, maafin. Baik itu maafin diri sendiri ataupun maafin orang lain. Karena yang terjadi adalah sebenarnya itu hantu itu udah ngerenggut kamu, makanya kamu bingung. Tuh. Iya, jadi bingung gitu loh. Balik badan. Nata hidup kembali. Kenapa kamu harus menata hidup kembali? Kemudian pertanyaan. Soalnya kan ingin move on gitu loh, maksudku dari kehidupanku yang mungkin kalau dibilang sekarang terpuruk gitu loh. Ini Irna menarik ya. Boleh tolong di silent? Nggak tahu itu siapa. Nah, Irna ini menarik ya karena kamu bilang kamu terpuruk. Kamu terpuruk. Berarti dari kata-kata itu aku bisa simpulin kamu ada self harming ke diri kamu sendiri. Kamu ada blaming ke diri kamu sendiri. Ada nyalahin diri sendiri, kamu melihat diri kamu itu tidak berharga, kamu melihat diri kamu itu lebih rendah daripada orang lain, sehingga kamu merasa hidupmu itu not worth it. Ada momen di diri kamu yang dalam hidup kamu yang kamu merasa hidup kamu tuh nggak worth it, makanya ngerasa terpuruk. Ya tadi ini si hantu ini. Jadi sebenarnya itu semua disebabkan karena kamu nggak dealing, ada miss nih di belakang kamu. Kalau kita ngomongin ini tuh it's okay to be not okay ya Kak Zia. Saat itu kita ngomongin bahwa ada shadow di belakang kamu yang nggak selesai. Itu yang maju. Nah, sama ini kayak hantu ini, dia yang maju. Sehingga dia mempengaruhi pikiran kamu bahwa tadi kamu terpuruk, kamu ini. Padahal yang terpuruk itu coba deh Irna cari benar-benar, yang terpuruk itu biasanya hanya nggak mungkin semuanya. Nggak mungkin kehidupanmu. Nih, ini harus kamu selesaikan. PR nih dari aku, Irma. Kamu harus selesaikan. Kamu temuin dulu apa yang paling penting dalam hidupmu.
Apakah hal Oke. yang kamu terpurukin sekarang? Karena biasanya ketika kita merasa down ya, dan itu sungguh sangat wajar. Tadi aku contohin 10 sakit, kita bilang semuanya sakit. Padahal satu yang imperfect, kita bilang semuanya hidup kita imperfect. Satu yang terpuruk, benar. Tapi nggak semuanya, nggak semua sisi kehidupanmu. Nah, itulah yang imperfect ini yang harus kamu define. Kamu tanyakan pertanyaan ini ke diri kamu sendiri, baru mulai lagi adjustment. Karena aku nggak bisa kasih tahu kamu trik 1, 2, 3, 4, karena yang di belakangmu belum selesai. Kalau yang di belakangmu udah clearly done, tadi kosong tangannya, baru kita bisa ngomongin gimana nata. Tapi kalau sekarang itu belum bisa karena yang di belakangmu belum selesai. Kamu harus find belakang kamu tuh apa dulu. Baru semuanya bisa clearly done. Oke, Kak. Irma. Oke, Kak, makasih. Ya. Semoga menang giveaway deh, biar bisa ngobrol sama Kakak. Sama. PR ya, jawab sendiri nanti. Oke. Jawab sendiri. Oke, terima kasih Makasih ya, ya Kak. Irma. Ya. Lagi ya Kak I, seru nih. Seru nih. Gue kira gue lagi nonton, gue lagi main sih. Seru nih. Lagi ya, satu kali lagi ya. Yang lain. Kansa Aisyah Putri. Boleh dinyalain videonya sama ininya. Halo, Hai. Hai. Kansa. Halo. Kak, aku mau tanya. Jadi sebabnya kayak gini, Kak. Aku tuh udah putus sebenarnya sama mantan aku 1 tahun yang lalu. Dia putusin aku waktu aku lagi ulang tahun, gitu. Tapi sampai sekarang aku udah 1 tahun lebih, aku masih belum benar-benar bisa, belum bisa lupain semua kejadian apapun gitu yang udah lalu. Jadi, kayak masih keinget banget kata-katanya, atau kata-kata yang bener nyakitinnya kayak gitu. Terus aku ngerasa pas udah, putus itu, aku ngerasa kehilangan diri aku juga sendiri gitu. Sama yang tadi kayak sebelumnya bilang, aku ngerasa pas dia udah pergi tuh, aku bener-bener kehilangan diri aku yang ceria gitu, bisa apa adanya gitu. Soalnya pas aku sama dia, aku bener-bener bisa jadi diri aku sendiri gitu. Dan itu pun, yang aku rasain nggak cuman dari pikiran aku doang gitu, tapi dari orang-orang sekitar aku yang bilang seperti itu gitu, "Loh, ke mana Kansa yang dulu?" Kayak gitu. Jadi bener-bener ngerasa, kehilangan itu tuh ngebuat aku tuh kayak, aku bukan cuman kehilangan dia, tapi aku kehilangan diri aku sendiri gitu. Terus aku sampai sekarang nggak bisa gitu buat, lupain kejadian yang udah pernah terjadi gitu di masa lalu gitu. Karena aku sama dia tuh dari SMA, dan kita masuk kuliah bareng di satu kampus, dan dia, tahun lalu pas udah masuk kuliah itu, mutusin aku karena dia bilang ada something dari orang tuanya yang nggak bisa terima aku, katanya gitu. Nggak bisa terima keluarga aku, bukan nggak bisa terima aku, keluarga aku, tapi bukan akunya gitu. Karena yang aku pikir, eee, aku baik-baik aja gitu sama orang tua mereka gitu. Rumah dia seperti rumah aku seperti rumah dia gitu. Dan emang udah sedekat itu, udah saling mengenal gitu, udah sejauh itu juga gitu. Terus, dia bilang dia nggak bisa lagi lanjutin, padahal dia bilang dia masih sesayang itu gitu sama aku. Dan ya udah di situ aku oke gitu, kalau misal kayak gitu aku terima gitu. Toh, eee, aku juga percaya gitu kalau misalnya dia bener-bener sayang sama aku gitu. Makanya aku nggak ada pikiran dia, eee, buat apa ya, mikir dia tuh punya perempuan lain atau apa gitu. Nah tapi berjalan 2 bulan, bulan Oktober di tahun lalu, aku tahu, dia punya cewek baru gitu. Dan itu ngebuat aku kayak, eee, aku nggak tahu, tapi yang ada di pikiran kayak, "Enggak, ini nggak mungkin dia. Dia kayak gini biar aku nggak lagi nge-chat dia, nggak lagi, eee, ngebiasain diri buat dia," gitu loh, gitu. Karena pas udah putus juga aku masih seperti biasanya gitu, karena aku tahu gitu, eee,
kita masih bisa biasa dan kita masih saling sayang gitu. Nggak ada orang lain di antara kita gitu. Dan itu juga kita udah mempersiapkan untuk yang ke jenjang yang lebih jauh gitu istilahnya. Tapi di situ aku mikir, apa ini cara dia buat aku ngejauh dari dia gitu, maksudnya tuh dengan memperalat orang gitu. Tapi setelah berjalan sampai 1 tahun ini, mereka tuh masih bareng gitu, alias sekarang mereka udah 1 tahun. Aku berpikir bahwa, oh mungkin dia awalnya emang kayak mau si mantan aku mau menjadikan si cewek itu buat aku biar bisa lupain dia, tapi kalau misalnya udah kelamaan kayak gini mungkin emang udah rasa sayang antara mereka. Nah, yang aku masih kayak syok juga gitu. Aku sampai aku pernah ruqyah beberapa kali dan itu ya udah selalu gagal gitu. Maksudnya gagal paling bertahan 1 bulan dan 1 bulannya lagi, ya udah aku nggak bisa accepting lagi, kayak gitu. Terus udah kayak gitu aku, gimana ya, aku selalu menghindarkan maksudnya menghindar itu, menghindar buat nggak overthinking mengenai dia gitu. Terus aku selalu, nyibukin diri, ikutan kepanitiaan atau organisasi lah di kampus gitu. Nah, saat aku ikutan kayak gitu, aku malah diketemuin lagi sama dia di kepanitiaan kampus kayak gitu. Iya. Bahkan Jadi sekarang belum bisa lagi ini ya, belum bisa pergi dari bayang-bayangnya dia ya, iya, Kansa ya? iya kayak gitu, Kak. Jadi aku bingung banget gitu. Oke, aku udah dapet intinya. Tapi aku kepingin Zia yang jawab dulu. Masalahnya kayaknya sama kayak aku, Bayi. Aku pingin Zia yang jawab dulu. Nggak bisa jawab Zianya. Dia pernah ngerasain hal yang sama because Ketok lo ya Zia. Kansa, kamu dengar sendiri ya, bukan hanya kamu yang ngerasain itu. Zia pernah rasain. Zia SCI member yang ya kita juga membernya juga nggak mungkin perfect gitu, nggak mungkin nggak punya masa lalu yang buruk, nggak mungkin nggak punya hal yang imperfect di dalam hidup tadi. Dan selain Zia, which is aku juga pernah ngerasain kayak gitu. Aku pernah ngerasain. Jadi beberapa teman-temanku nanya kenapa aku bawain materi-materi tentang, karena memang aku mau mengajarkan, bukan mengajarkan kali, berbagi sama teman-teman, sama care people yang lain, apa yang aku lakukan ketika aku merasakan itu dan sudah lewat, kayak gitu. Jadi memang, jadi Kansa, kamu sudah paham bahwa risk factor kamu adalah bertemu dengan dia. Kamu malah mendekati risk factor. Sekarang kamu bingung gimana kamu move on. Ya iyalah orang kamu deketin risk factor. Itu satu. Yang kedua, kamu harusnya cari protective factor tadi. Bukan dengan chat-chatan sama dia. Hey, apapun alasannya, mau orang tuanya kamu lah, mau inilah, mau itulah. Kan udah dijelasin di awal. Stop criticizing. Hanya kamu harus sadar bahwa ini udah over, udah. Terima. Sakit, Kak. Iya. Aku lebih enak kayak pura-pura nggak terjadi apa-apa aja. Aku lebih enak untuk mengingat dia, menyelesaikan hubungan sama aku karena eksternal. Dari ya, guys. Geluduk di luar. Tuh, geluduk ngomong kayak gitu tuh sama Kansa. Jadi Kansa terima nih, aku virtual vlog nih sama kamu nih, terima. Udah selesai Kansa, udah siap. Bilang sama diri kamu sendiri, nggak enak. Demi Allah, ini nggak enak. Nggak enak. Sedih, iya banget, Kak. Aduh, nggak enak, nggak mau. Tapi itu adalah kenyataannya. Tidak. Kamu harus tahu bahwa dia bukan dia yang dulu.
Bukan. Jangan membuat pembenaran-pembenaran yang hanya ada di kepala kamu. Ya kan? Mungkin dia gini, Kak, mungkin dia gini. Kenyataannya apa? Dia sama perempuan lain. Kita ngomong nyata deh. Susah, iya. Perempuan lagi. Mainnya perasaan. Tapi kamu sendiri udah bilang, Kak, dia 1 tahun itu begini. Ternyata udah 1 tahun, ternyata udah ini. Kak, tapi aku dulu tuh udah punya niatan bahkan untuk jenjang yang lebih serius nih. Aku tuh ke rumahnya udah kayak rumah dulu. Kansa, itu dulu. Bukan dia yang sekarang. Ya. Kamu harus realize, sadar. Aku nggak bisa ngomong banyak-banyak dulu ke kamu, nanti kamu numpluk PR-nya banyak, tapi satu yang harus kamu sadarin dulu, kamu terima bahwa orang itu bukan orang yang dulu. Aku kepikiran terus, Kak, aku Rukiah, aku nggak bisa ini nih. Itu bukan Rukiah, memang kamu masih mau dia. Ya. Iya, kamu memang masih mau dia. Sini aja sama tante. Soalnya dia dulu begini, dia sampai di perfect, dia paling ngertiin aku, dia paling ini dulu. Hey, kalian semua perempuan share people nih, ada berapa orang tuh? 270-an orang. Itu dulu. Jangan samakan. Kamu dia yang dulu sama dia yang sekarang. Emang kan sayang dulu ketika SMP sama kan sayang sekarang? Nggak sama. Nggak usah ingat-ingat, bukannya kamu kemudian mengingat-ingat, ya Kak dulu aku waktu daftar kuliah bareng, bla 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 bla. Dulu. Dah. Sorry kalau aku kemudian harus tegas, karena kalau nggak kayak gitu, kalian nggak berubah. Which is aku juga saat itu harus ditegasin sama social support aku, kalau nggak aku nggak kebuka pikiran. Kayak gitu. Gimana kemudian caranya supaya aku berhenti, aku udah menyibukkan diri, bla bla bla. Ya sibukin diri. Nih ya, aku kasih tahu ya teman-teman. Kenapa Self-Care Indonesia ada, nih disaksiin sama teman-teman SCI yang lain, karena saat itu aku kehilangan jati diri. Aku, psikolog. Aku kehilangan jati diriku. Aku nggak tahu kenapa aku kayak gini ya. Aku sama kayak Kansa, orang-orang nanyain, mana Kansa yang dulu? Ya saya juga nanya, yang dulu kenapa jadi kayak gini? Ya sama, kenapa kan mana Kansa yang dulu? Kenapa jadi Kansa yang sekarang kayak gini? Kamu harus nanyain ke diri kamu sendiri juga, mana kamu yang dulu? Kamu punya Tuhan nutup 1 pintu, kamu sibuk sama pintu itu, bukan, pokoknya aku maunya pintu ini, bukain. Kamu nggak lihat kanan, nggak lihat kiri, nggak lihat belakang, bahwa banyak banget pintu-pintu lainnya yang terbuka. Sibuk sama pintu itu sendiri, berada di depannya lagi mana. Jadi kamu nggak bisa lihat jalan keluar karena terlalu dekat dan kamu tidak mengambil jarak dari situ. Jadi mulai sekarang nggak chat dia lagi, enggak. Kamu tahu bahwa risk factor kamu berada di dekat dia, keluar tuh dari organisasi itu. Nggak usah cari organisasi banyak. Tuh kan bawel nih maknya jadinya kan. Cari organisasi banyak. Baik galak nih. Galak jadi mamanya. Aku kalau soal-soal kayak gitu-gituan harus digalakin nih kalian nih. Jadi hindarin dah. Lost contact nggak apa-apa ya Kak. Aku tuh udah kayak ini loh sama keluarganya. Lost contact nggak apa-apa. Lost contact bukan mutusin hubungan, enggak. Tapi kamu bisa memilih mana yang baik untuk diri kamu dan mana yang enggak. Mana yang bisa membuat kamu happy, mana yang enggak. Kalau orang itu nggak bisa bikin kamu happy, malah bisa bikin kamu bertanya-tanya, galau, merenung, udah nggak usah kontekan. Kenapa emangnya masih punya banyak temen? Tuh, ini banyak banget tuh 278 orang tuh yang dari tadi ngomongin semangat kayak gitu. Nah, nanti gimana ya Kak Zia ya supaya mereka gabung di Telegram. Gabung di Telegramnya Indonesia. Tuh, kan bisa saling support, bisa punya teman-teman which is banyak banget. Itu jauh lebih menyehatkan buat Kansa daripada Kansa muter-muter. Kamu puterin dia doang nih. Nih Kansa ya, nih cowoknya. Awalnya kamu di depan, sekarang cowoknya balik arah, ya. Kamu yang muter-muterin dia nih, nah
Catherine, ya duniamu situ-situ doang dan udah 1 tahun. Ayolah, terima. It's over. Kansa, it's over. Aku tahu ini sakit, which is aku juga sakit saat itu. Nggak apa-apa. Sakit nggak apa-apa. Sakit itu tanda bahwa kamu akan growth. Buktikan sama dia kamu akan growth. Bukan terpuruk. Buktikan sama dia. Dia punya pacar sekarang, ya udah nggak apa-apa. One day gue juga bakalan punya pasangan yang which is itu jauh lebih baik daripada lo. Fokusnya itu, perbaiki diri kamu jadi orang yang lebih baik agar kemudian XX itu ya nggak bagus sih ini. Tapi ya agar XX itu oh ya. Bukan, gue mau ngomong agar XX itu menyesal. Itu yang mau gue bilang. Tapi itu bukan fokus yang baik, enggak. Kamu fokus aja sama memperbaiki diri kamu sendiri. Fokus, kalau kamu bilang, Kak, aku mau sibuk, mau aktif, ya udah, ada. Nanti dijelasin sama Kak ya, kita di open volunteer, open intern buat SCI, buat teman-teman yang mau gabung jadi SCI member yang bisa memberikan jadi wadah untuk kalian mengekspresikan diri, bisa banget gabung ke SCI nanti diiniin sama Kak Zia. Itu jauh lebih bagus. Jadi please nih aku bilang ke Kansa, dilarang keras, bila perlu lu blok tuh nomor teleponnya. Nggak ada lagi, dia udah mati, dia udah. Dia yang dulu yang bareng-barengan sama kamu daftar kuliah tuh udah mati, dah dikubur. Nanti kalau aku sebutin istilahnya Zia nanti blok aku. No, kata Zia. Gitu ya kan, saya semangat tuh OTW blok doi tuh. Pensila, iya blok aja. Udah, ngapain? Coba. Kalian jadi kayak kalau misalnya gini, aduh update status, ngeliatin. Dia lihat ya statusku. Kalian udah berpikir keras nih bikin status gitu kan? Berpikir keras bikin status supaya sebenarnya tuh buat supaya nyindir dia atau apa. Jadi kan sibuk liatin status tuh diliatin scene-nya siapa ya yang lihat siapa ya. Aduh, banyak banget hal di dunia yang lebih bagus, lebih berfungsi daripada itu. Ayo. Gitu kan, aku udah marah-marah terus. Makasih banyak, Mbak. Benar-benar ngebuat aku sadar. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa benar-benar accept sama ya udah kegiatan ini. Makasih banyak semuanya yang bikin semangat buat kita semua. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama Kansa. Oh, banyak yang OTW blog jadinya kan, ya ampun. Kak Zia, kayaknya kita bacain yang di chat nih banyak banget, Kak Zi. Iya nih, bacain isi hatiku nggak nih? Bacain isi hati kamu, lu nggak perlu dibacain isi hati, lu perlu di-stok sama gue. Bacain. Gini malah pada bercanda nih. Ya, seru baca-bacanya, aku bingung. Iya. Kak Zia pilih aja deh. Kak, chatan sama mantan terus itu menurut kakak gimana ya?